Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sholah, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah An-Nisa di ayat 44. Surah An-Nisa 44 yang diawali dengan kalimat Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Semoga semuanya diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup sehat dengan azam akan selalu hadir di majelis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang diraih dan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Rasulullah wabiberkati ma'ari bahada tafsir wabisirin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan perhatikan An-Nisa 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah alam tara mim sukun, mim mati ketemu huruf ta, itu hukumnya idhar, jangan ditahan, diidghamkan alam tara atau diifahkan alam tara, jangan, tapi idharkan. Idhar artinya jelaskan suara mimnya. Alam tara ilal tara, ra-nya juga pendek total karena tidak ada tanda-tanda panjang. Adapun alif yang di depan ra itu bukan alif panjang karena tidak mati, tetapi alif hamzah dari kalimat ila, bukan tanda panjang ra. Jangan dibaca alam tara, tidak panjang. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an nun mati ketemu tak, hukumnya ikhfa. Ikhfanya ikhfa aqra, suaranya suara n. Bukan ang, bukan, tapi suara n. Tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu, waw dibaca wa, jangan dibaca wallahu, bukan, tapi wallahu. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, karena memang harus dibaca panjang. Muttasil artinya menyatu kalimahnya antara mad tabi'i da dengan hamzah i berada dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib muttasil. Karena sinonimnya, saudaranya ada mad jaiz munfasil. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Mad iwan hanya 2 harokat. Apa arti mad iwan? Mad artinya panjang, karena memang harus dibaca panjang. Iwan tukeran dari mana? Tukeran dari tanwin, karena dengan mata kita jelas melihat di atas ra itu adanya tanwin, tapi dengan kuping kita mendengar di atas ra itu tidak ada tanwin, tetapi adanya panjang. Dari mana panjangnya? Panjang itu dapat nuker dari tanwin, maka disebut mad iwan. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.
walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam mati qalqalah subro kecil saja qalqalahnya wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bacaan kita fala yu'minuna, bacaan orang yang ngerti nahwu shoroh atau qiraat sab'ah atau usyra, maka mereka akan membaca fala yu'minuna. Yu'minuna dibaca yu'minuna illa qalila. Hamzahnya diganti dengan waw. Di dalam ilmu shoroh mahmuzun nabdil hamzah matasakan bimuqtada harakatin awitrukan kayak kulu dan yu'minu watruk mata harok tahu wasabikun kadaata. Itu di dalam ilmu shorohnya. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Semoga setelah dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang tadi, setelah ini ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya jauh lebih besar daripada sebelum ngaji malam ini. Karena Rasulullah mengatakan orang yang membaca Al-Quran dengan tahu artinya, maka pahalanya lebih besar dari orang yang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya. Maka kita setiap malam Rabu berusaha untuk mengerti apa sih maksudnya Al-Quran yang sering kita baca. Termasuk ayat 44 dalam surat An-Nisa ini artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah kamu tidak melihat?
Ilal ladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang telah diberikan bahagian dari Alkitab. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut sebuah kitab suci. Karena jujur saja, tidak semua umat pengikut nabinya dapat kitab suci langsung dari Allah. Karena kitab suci itu jumlahnya hanya 4 yang kita ketahui. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti selain 4 nabi tadi itu tidak langsung mendapat kitab suci dari Allah, hanya mengikuti kitab yang sebelumnya. Contohnya, setelah Nabi Musa berganti nabi dengan Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, 8 nabi itu berpatokannya kepada kitab Taurat, yang Taurat itu diturunkannya kepada Nabi Musa. Tidak punya kitab sendiri. Maka berbahagia kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan langsung kitab suci dari Allah, kitab suci Al-Quran. Dan yang lebih membuat kita harus bahagia adalah Al-Quran merangkum semua kitab suci yang 3 sebelumnya. Taurat ceritanya lain, Zabur ceritanya lain, Injil lain cerita lagi. Tetapi di Al-Quran semua cerita yang ada di Zabur, semua cerita yang ada di Taurat, semua cerita yang ada di Injil, itu semuanya tertuang di dalam kitab suci Al-Quran Karim. Maka ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca Al-Quran sampai khatam, maka pahalanya dari Allah bukan pahala membaca Al-Quran, tetapi akan dapat pahala sama dengan membaca semua kitab suci dari Allah. Punya pahala membaca kitab suci Zabur, punya pahala membaca kitab suci Taurat, punya pahala membaca kitab suci Injil, karuan punya pahala membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Itu istimewanya Al-Quran. Namun sayang kata Allah, orang-orang yang sudah dispesialkan oleh Allah, ada sebagian kelompok yang sudah diberikan kitab suci, yashtaruna dhalalah. Mereka memilih kesesatan dan meninggalkan kebenaran. Siapa di antara mereka yang Allah maksud memilih kesesatan, membelinya dengan kebenaran, lihat di terjemahnya adalah mereka yang menggunakan kitab suci Taurat. Siapa, agama apa yang menggunakan kitab suci Taurat? Yang menggunakan kitab suci Al-Quran agamanya Islam. Yang menggunakan kitab suci Injil agamanya Nasrani. Yang menggunakan kitab suci Taurat agamanya apa? Wa humul Yahud.
Mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini Allah sendiri yang mengatakan yashtaruna dhalalah, mereka menukarkan, menjual belikan kebenaran dengan kesesatan, memilih kesesatan, melempar kebenaran. Yashtaruna dhalalah tabilullah. Tujuannya wa yuriduna an tadillus sabil, mereka menyesatkan semua manusia. Dan menyesatkan ini tidak cuma dengan perbuatannya, tapi dengan berita-beritanya. Oleh karena itu kata Allah, jangan dekati Yahudi, jangan dekati Nasrani. Karena wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha tahu siapa musuh kalian. Maka karena Allah memberitahu dan Allah Maha tahu siapa musuh kalian, dan Allah memberitahu jangan dekati mereka, maka lihat di dalam Al-Quran, litajtanibuhum, supaya kita umat Islam menjauhi Yahudi dan Nasrani. Karena janji Yahudi dan Nasrani tidak akan bisa dipercaya. Allah yang mengatakan itu musuhmu. Tapi Allah, kalau kita nggak bantu Amerika, nanti Amerika marah ke kita, musuhin kita, merangi kita. Ya, kata Allah, kafa billahi waliya, cukup Allah menjadi mengurusmu, jangan takut. Wa kafa billahi nasira, cukup Allah menjadi penolongmu, jangan takut sama siapapun, jangan takut. Allah jelaskan lagi, minal ladina hadu yuharribunal kalim, dari sebagian orang-orang Yahudi, kebanyakan mereka yuharribunal kalim, mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Apa maksudnya mengubah perkataan dari tempat-tempatnya? Maksudnya mengubah arti kata, tempat, atau menambah dan mengurangi. Atau kalau bahasa politik kita mah menggoreng berita. Faktanya kalah digoreng ngaku menang, faktanya salah digoreng menjadi benar. Itu orang-orang Yahudi. Ammawadi. Bahkan ketika adakan perjanjian dengan Allah saja, mereka yaquluna, berjanji dengan Allah, mereka mengatakan sami'na, kami siap mendengarkan kaulaka, tetapi wa'asaina, ternyata mendengar tidak mengikuti, tetapi wa'asaina, dan kami menentangmu, tidak menuruti kamu. Kalau kita umat Islam kan sudah menyerah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoyna, tetapi Yahudi mengatakan sami'na wa asoyna. Mendengar ya mendengar, tapi maksiat ya maksiat, menentang ya menentang. Bahkan wasma' ghairul musma'in, dengarlah sedang kamu mendengar, sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Layam bi'alasitihim, sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dari mereka mengatakan ra'ina, dan memutar-mutar lidahnya, wa ta'nan fiddin, dan mereka mencela agama semuanya. Padahal walau annahum qalu, kalau saja mereka mau mengatakan sami'na, kami siap mendengar, wa ata'na, kami siap taat,
wasma dan mendengarkan kami, wangdurna lakana khairan lahum, maka kata-kata itu lebih baik bagi mereka, wa aqwam dan lebih kuat bagi mereka. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, tetapi karena perkataan mereka sami'na wa asaina, maka Allah melaknat mereka dengan kekufurannya. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang beriman dari mereka kecuali hanya sedikit saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita dapat pesan langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai umat Nabi Muhammad yang beriman, utul kitab, yang setelah diberikan kitab suci Al-Quran, kata Allah, aminu, berimanlah kalian 100%. Jangan kayak orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, bisa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, itulah suguhan ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.